أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa menyaksikan video streaming ini dalam rangka melaksanakan kegiatan bulan Ramadan yang berjudul Smatren atau Smart Pesantren Ramadan SMA Muhammadiyah Perseda. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita, umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, seluruh pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengisi materi Smatren dengan tema tidak akhlak. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian tidak akhlak. Menurut bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu. Aqda artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. Sedangkan akidah menurut istilah adalah urusan-urusan harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terpujian kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh baris subhan atau keraguan-keraguan. Dalam definisi yang lain, akidah adalah sesuatu yang mengharapkan hati membenarkan, yang membuat jiwa tenang, tentram kepadanya, dan yang menjadi kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keraguan. Berdasarkan pengertian-pengertian itu dapat dirumuskan bahwa akidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Sementara kata akhlak juga berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak, jamaknya adalah akhlak, yang artinya tingkah laku, perangai, tabiat, watak, moral, atau budi pekerti. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, akhlak dapat diartikan budi pekerti atau kelakuan. Jadi, akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan akal dan agama, maka disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Atau disebut juga akhlak mahmudah. Tetapi apabila tindakan spontan itu berupa perbuatan yang jelek, maka disebut akhlak tercela atau akhlakul mazmum. Bagian kedua yaitu dasar tidak akhlak. Dasar tidak akhlak adalah ajaran Islam itu sendiri yang merupakan sumber-sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria atau ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia. Dasar akidah akhlak yang pertama dan utama adalah Al-Quran. Dan ketika ditanya tentang akidah akhlak Nabi Muhammad, Siti Aisyah berkata, dasar akidah akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Islam mengajarkan agar umat melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Ukuran baik dan buruk tersebut dikatakan dalam Al-Quran karena Al-Quran merupakan firman Allah, maka kebenarannya harus diyakini oleh setiap muslim. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15-16 disebutkan, yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan.
Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti perilakunya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Dasar akidah akhlak yang kedua bagi seorang muslim adalah al-hadis atau sunnah Rasul. Untuk memahami Al-Quran lebih terinci, umat Islam diperintahkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah, karena perilaku Rasulullah adalah contoh nyata yang dapat dilihat dan dimengerti oleh setiap umat Islam. Bagian yang ketiga yaitu tujuan akidah akhlak. Akidah akhlak harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya setiap umat Islam harus meyakini pokok-pokok kandungan akidah akhlak tersebut. Adapun tujuan akidah akhlak itu adalah pertama, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan sejak lahir. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia itu terdorong mengakui adanya Tuhan. Firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 dan 173 yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kehinaan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami jadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang melanggar terhadap ini atau keesaan Tuhan, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Dengan naluri ketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengerti Tuhan. Dengan akidah akhlak, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Yang kedua adalah akidah akhlak bertujuan pula membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Seorang muslim yang berakhlak mulia senantiasa bertingkah laku terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, atau juga bahkan dengan makhluk lainnya, serta dengan alam lingkungan. Oleh karena itu, perwujudan diri pribadi muslim yang luhur berupa tindakan nyata merupakan tujuan dalam akidah akhlak. Yang ketiga, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran, pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran yang semata-mata didasarkan atas akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah akhlak agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat seperti itu. Mungkin ini itu yang dapat saya sampaikan, adalah kita selalu meningkatkan keimanan kita dan memperbaiki akhlak berkarimah dalam kehidupan sehari-hari. Bukti tanda kita mempercayai keesaan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.